Cerita berlanjut. Di sini, Jin yang sangat terkejut dengan kematian si Men Wuhan. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menghabisinya. Xingling berkata bila ini adalah permulaan. Dia memberitahu Jin Yang bila dia pergi ke istana Yin Hui di pinggir selatan kota Sui Yue, semuanya akan aman. Pada saat itu juga, Xian Fan datang dengan ekspresi konyolnya. Dia berteriak bahwa banyak sekali orang gila dan bahkan dia juga menyebut dirinya sendiri gila. Jin Yang berkata bila kejahatan di balik layar tidak mempengaruhi tubuh Xian Fan, tapi itu mempengaruhi pikirannya saja. Untungnya juga dia dapat melarikan diri. Xingling meminta Jin Yang untuk tidak khawatir karena Xian Fan nanti akan kembali normal lagi. Xingling juga berkata bahwa target selanjutnya juga akan segera datang. Di tempat lain, tepatnya di kota Sui Yue, nampak di situ ada kapal terbang yang baru saja tiba. Ya, itu adalah kapal Tante dan juga Hongyi. Tante berkata bila Hongyi sekarang adalah pemimpin sekte, tapi dia khawatir Hongyi akan ceroboh. Hongyi berkata bila sekte ini dikelola oleh dirinya dan kota Sui Yue dikelola oleh ayah baptisnya. Jadi, dia meminta Tante untuk tidak khawatir. Tante bertanya, apakah Hongyi merindukan orang itu? Hongyi langsung meminta Tante diam dan berkata, bila dirinya bukan merindukan seorang pria, melainkan dirinya merindukan ayah baptisnya. Tapi Tante di sini cukup terkejut setelah melihat pemandangan di depannya. Dia merasakan aura bahaya jahat yang sangat kental di kota ini. Ia pikir mungkin ada sedikit formasi aneh yang tertanam. Tante sudah dikurung oleh Xingling di istana formasi Gulyu Luo sejak dirinya masih kecil dan darah serta tubuhnya sudah akrab dengan sebagian besar formasi di dunia. Tante khawatir hanya di jalan ini saja ada 3 formasi pembunuh yang ditanam secara diam-diam. Tante berniatan pergi ke Xingling dan Xing'er untuk memberitahu mereka untuk segera mengungsi. Dia juga meminta Hongyi untuk segera meninggalkan kota ini dan sembunyi terlebih dahulu. Dan apabila terjadi sesuatu, Tante meminta Hongyi untuk menggunakan giok roh untuk mengirim pesan pada dirinya. Dia bertanya apakah Hongyi mengerti. Hongyi sangat terkejut dengan sebuah perhatian yang diberikan Tante. Karena itu juga, Hongyi akan menganggap Tante sebagai saudarinya kembali. Ya, perlu kalian ketahui, sebelumnya mereka berdua bertengkar dan memilih untuk mengakhiri persaudaraan mereka. Pada saat itu juga, ada seseorang yang berlari. Tante menyadari itu dan mengira itu adalah Li Sui. Tante mengejarnya dan berkata bila dirinya mengakui kesalahannya. Dia mengajak sosok itu untuk berbicara sebentar. Tapi sosok itu tidak merespon. Sehingga Tante berkata, apakah dia tidak mau? Tante yang masih mengira sosok itu adalah kakak seniornya, Li Sui. Dia bertanya, apakah Li Sui tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Dia berkata, bila guru mereka sekarang nampak berbeda dengan sebelumnya. Dia juga menegaskan, bila sebelumnya mereka lah yang selama ini tidak bisa memahami perasaan master mereka. Tante mengajak Li Sui untuk kembali terlebih dahulu dan dia yakin Li Sui pasti akan tahu sendiri. Sosok itu tertawa karena maksanya datang dengan sendirinya. Dia berpikir akan menghabiskan waktu berhari-hari, tetapi tanpa diduga jiwa bertipe air datang dengan sendirinya ke hadapannya. Sosok itu merasa bila dirinya menyelesaikannya dengan cepat, pasti ayahnya akan memberikannya hadiah. Oh ya, sosok itu adalah Yoyan. Tante cukup terkejut karena itu bukanlah kakaknya Li Sui, melainkan itu adalah Yoyan. Dia bertanya apakah Yoyan telah dikorbankan oleh seseorang kultivator jahat dan jiwanya dibawa secara paksa ke alam hantu terlarang. Yoyan meminta Tante diam karena ayahnya tidak jahat, melainkan dia sangat menyayangi dirinya. Dia memberitahu bila ayahnya membantunya melengkapi evolusinya yang hebat dan sepenuhnya terlepas dari dunia yang membosankan ini. Yoyan mengeluarkan sayap dan meminta Tante untuk menyerahkan jiwanya saja yang menggoda itu. Tante dengan sigap langsung mengeluarkan guseng miliknya dan langsung memetik sinar guseng itu. Dan dalam seketika, aura ultrasonik layaknya Son Horek pun langsung menerjang Yoyan dengan sangat kuat. Tante berkata, bila ini terjadi di sekte Changming, Blood Kitchen mereka pasti akan kedatangan tamu yang spesial. Hongyi yang ada di belakang berkata kepada Tante, bila dirinya ada di belakang dan akan membantu Tante. Hongyi langsung mengeluarkan sebuah teknik segel stupa, dan stupa atau pagoda itu pun langsung berubah menjadi sangat besar, lengkap dengan rantai panjang yang siap untuk menjerat targetnya. Dalam sekejap, stupa itu langsung menjerat Yoyan hingga dia dibuat tak berdaya. Hongyi tertawa dan meledek Yoyan karena Yoyan jatuh sebelum dirinya mengeluarkan tenaganya. Ia merasa Yoyan sangatlah sampah. Mendengar Tante dan Hongyi menyebut sekte Changming, Blood Kitchen, dan Master Sekte, dia cukup terkejut.
Yoyan bertanya apakah Hongyi adalah pemimpin sekte Changming yang baru dan apakah mereka dari kuil Yoluo. Dia juga bertanya apakah mereka juga dekat dengan Bei Xingling. Hongyi berkata bila itu tak ada gunanya berbicara dengan pecundang seperti Yoyan. Hongyi meminta untuk lebih baik pergi ke neraka saja. Tante meminta Hongyi untuk berhati-hati karena Yoyan sengaja menunjukkan kelemahannya. Yoyan tak menduga dirinya ketahuan. Ia rasa Tante memiliki mata yang tajam, tapi Yoyan melihat Tante masih berada di tahap Jindan. Yoyan di situ berevolusi ke bentuk yang baru. Dia berniatan mengambil jiwa mereka berdua. Yoyan langsung menerjang maju ke arah mereka berdua. Mendapati itu Tante langsung bersiap dan langsung memetik guseng miliknya. Aura Son Horek pun langsung menghantam Yoyan dengan kuat. Yoyan merasa itu mustahil karena dirinya sudah susah payah mengembangkan jurus yang mendekati jurus seorang Master Hero yang kuat. Jadi mana mungkin seorang murid Changming yang biasa-biasa saja di puncak Jindan bisa menghalangi jalannya. Tante merasa Yoyan konyol karena dia belum pernah pergi ke Blood Kitchen, tapi dia memiliki keberanian untuk mengatakan bila Yoyan sudah melampaui rasa sakit. Tante pikir rasa sakit yang ia alami mungkin 10.000 kali lebih besar daripada yang dialami Yoyan. Dan karena semua rasa sakit itu, baru dirinya bisa mendapatkan teknik suara ajaib yang bahkan dia akui oleh masternya, Bei Xingling. Yoyan tak menyangka ternyata Tante bukan orang dari Xianfan. Dia berkata bila dirinya baru saja menghabisi wanita gemuk dari sekte Joy. Dia bertanya, memang siapa Tante itu berani melawan dirinya? Gak banyak omong, Tante langsung menggunakan teknik jiwa-jiwa yang telah mati. Ya, Yoyan pun langsung dibuat terkejut dengan apa yang dikeluarkan Tante. Di situ ada sebuah tangan raksasa yang mengejar Yoyan. Yoyan bertanya-tanya, apakah murid dari kuil Yoluo juga berlatih teknik hantu? Tangan besar itu langsung menahan Yoyan hingga dia dibuat tak bisa bergerak. Tante berkata, bila tidak memiliki imitasi, tidak berarti tidak bisa dikalahkan. Dia meminta Yoyan untuk mengatakan asal-usulnya. Tapi di sini entah translate-nya yang salah apa gimana ya. Karena pas di awal tadi namanya itu Yoyan, tapi sekarang jadi Yoying. Ya, kita panggil Yoyan aja dah. Yoyan berkata bila dirinya adalah Yoyan, murid dari sekte Xieji. Dia juga mengaku bila dirinya disuruh ayahnya untuk memburu jiwa dan menyerang mereka. Yoyan meminta belas kasih kepada Tante untuk melepaskan dirinya, tapi dia tertawa dan langsung berevolusi menjadi bentuk yang lebih menakutkan. Dia berkata bila dirinya tak bisa menyembunyikannya lagi. Dia juga berkata Tante masih tidak berpikir bisa mengalahkannya secara kebetulan dengan menggunakan suara penghancur jiwa. Yoyan menganggap itu mustahil. Yoyan meminta Tante untuk melihat dirinya yang sekarang. Ia menjelaskan bila ini adalah spesialisasinya, metode jiwa kering dan kesedihan yang terbagi. Yoyan meminta Tante dan Hongyi untuk merasakan kekuatan dari makhluk yang kekuatannya mendekati dewa. Dan sekarang, giliran mereka berdua yang akan dikeprek oleh tangan-tangan besar. Tante mencoba untuk menyerang tangan itu dengan gelombang suara, tapi serangan itu tak mempan. Hongyi juga mencoba menyerang dengan menggunakan teknik pedang suci Changming, tapi hasilnya sama. Hingga pada akhirnya, mereka pun terpojok dan Tante meminta Hongyi untuk segera terbang ke atas. Tapi Hongyi rasa semua itu sudah terlambat karena energi hantu itu sudah mencapai puncak dan sangat menekan. Tante meminta maaf kepada Hongyi karena dia merasa semua ini adalah salahnya yang tidak bisa melindungi Hongyi. Hongyi berkata bila itu tidak benar karena Tante akan menjadi orang yang paling ia sukai. Sama seperti apa yang dikatakan Xingling, tidak peduli apa yang terjadi, sekalipun mereka menghancurkan jiwa mereka, mereka tidak rela jika Yoyan mengambil jiwa mereka. Tante dan Hongyi menggabungkan kekuatan mereka, tapi secara mengejutkan, ada sebuah energi kuat yang menerjang ke arah tempat mereka dan menghancurkan semua tangan besar itu. Mendapati itu mereka berdua cukup terkejut dan bertanya-tanya, apakah itu Xingling? Tapi Tante sadar bila itu bukan Xingling. Dia tahu meskipun Xingling tidak banyak menggunakan pedang, tapi energi pedangnya sangatlah besar dan ini ia rasa masihlah kurang. Yoyan juga bertanya, apakah orang yang datang itu adalah Raja Iblis Xingling? Dan sosok itu pun mulai menunjukkan dirinya. Ya, itu adalah murid pertama Xingling, murid yang paling berbakat dalam seni berpedang, Lizue. Melihat kakaknya sudah kembali, Tante sangat senang. Dia langsung berlari dan memeluknya. Tapi dengan dinginnya, Lizue meminta Tante untuk tidak memanggilnya kakak. Dia menganggap Tante sentimental dan bimbang, jadi dia tak layak menjadi murid kuil Yoluo. Tante yang bingung dengan maksud Lizue, dia bertanya. Tapi Lizue berkata, bila istana Yoluo tidak butuh orang-orang yang nganggur. Jadi, dia meminta Tante untuk lebih baik kembali ke Blood Kitchen untuk menerima hukuman. Lizue memberikan tekanan kepada Yoyan. Dia berkata, bila adik juniornya sangat tidak kompeten dan lemah. Jadi, lawan Yoyan sekarang adalah dirinya, murid tertua Raja Iblis Xingling dan murid utama Yoluo.
Li Shui langsung bersiap dengan teknik angin dan salju. Pancaran energi merah pun langsung terarah ke Yoyan. Hong Yi cukup penasaran dengan teknik apa yang digunakan oleh Li Shui itu. Tante menjelaskan bila itu adalah kekuatan magis yang unik milik masternya, seni membakar surga Jiuyi. Untuk melatih keterampilan ini, seseorang harus mampu menahan rasa terbakar, terbanding tubuh harus bisa menahan rasa sakit yang sangat menyakitkan karena tubuh terbakar oleh api yang tidak ada habisnya. Tante berkata, selain kakak seniornya dan masternya, tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa melakukannya. Yoyan bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Ia merasa ada yang salah. Dia sadar bila Li Shui 10 kali lebih menakutkan dibanding Tante. Dan secara mengejutkan juga, Tante sudah ada di belakang Yoyan, bersiap memberikan bogeman kepada Yoyan. Bogeman berbalut energi merah pun sukses terdaratkan ke tubuh Yoyan. Menerima itu, Yoyan sangat kesakitan dan memohon maaf kepada Li Shui. Dia mengaku bila dirinya salah. Li Shui yang tahu bila Yoyan hanya berakting. Dia bertanya kenapa Yoyan harus berpura-pura, padahal dirinya sudah melihat semua trik yang dimainkan Yoyan tadi. Li Shui menyegram Yoyan dan bertanya apakah Yoyan sudah tahu bila dirinya salah dan apakah dia sudah sadar akan mokat. Yoyan mengaku bila dirinya salah dan akan mengatakan segalanya. Dia memberitahu Li Shui bila ayahnya adalah Li Genjue, tetua ke-8 sekte Xieji. Dia mengaku bila dirinya dipaksa ayahnya melakukan ini semua. Dan sekarang ayahnya menunggu dirinya di Gunung Tianmeng di luar kota Xiuyue untuk mengambil jiwa. Tapi Li Shui di sini gak banyak omong, langsung menghabisi Yoyan. Yoyan tak percaya, ternyata Li Shui tidak menepati janjinya. Ia merasa Li Shui tidak memiliki moral. Dan ya, nampak di situ Yoyan mulai lenyap tak tersisa. Li Shui di sini bertanya siapa yang berjanji pada Yoyan, karena meskipun Yoyan sudah berjanji kepada orang lain, dia juga pasti akan melenyapkan orang itu juga. Hong Yi tak menduga, ternyata murid tertua istana Yoluo adalah tipe seperti ini. Ia rasa Li Shui sangat mirip dengan Xing Ling. Li Shui berkata bila dirinya telah bertemu dengan Xing Er di kota Xiuyue. Dia menganggap Xing Er semakin menggemaskan dan semakin dekat dengan master mereka. Li Shui juga bertanya, apakah Tante juga menjadi seperti itu sekarang? Tante terdiam dan langsung meraih tangan kakaknya. Dia berkata, bila dirinya tahu Li Shui sangat kesal karena gagal menghabisi master mereka. Tapi, Tante memberitahu Li Shui bahwa master mereka yang sekarang sangat berbeda. Mereka bisa melihat cinta sejati dari master mereka. Li Shui menarik tangannya dan bertanya, berapa usia Tante dan Xing Er sekarang? Dan berapa banyak orang dan benda yang mereka temui? Dengan tegas Li Shui bertanya, apakah Tante tahu apa itu arti cinta? Tapi di sini, secara mengejutkan, Hong Yi langsung nyeletuk bilang Tante lebih mengerti soal itu dibanding dengan Li Shui. Mendengar itu Li Shui cukup terkejut, sedangkan Tante dia merasa malu. Pada saat itu juga, ada seseorang yang langsung menangkap Hong Yi. Dia tak menyangka bisa mendapatkan pemimpin sekte Changming, seseorang yang memiliki jiwa sempurna terlahir dari air. Ya, dia adalah Li Genjue, ayah dari Yoyan. Dia merasa kematian anaknya memang pantas karena dirinya sekarang mendapatkan sesuatu yang bagus. Melihat Hong Yi dibawa Li Genjue, Tante sangat marah. Sedangkan Li Shui tak menduga ternyata Li Genjue ada di sini. Li Shui langsung melancarkan serangan ke arah Li Genjue, tapi Li Genjue dapat menghindari serangan itu. Li Genjue tahu bila itu adalah pedang pembunuh iblis dari sekte Chenwu. Dia bertanya-tanya, apakah para orang suci telah menyusup ke jantung tanah timur mereka. Tapi dia sadar, memang teknik pedangnya berasal dari sekte pedang Chenwu. Tapi kekuatan pedangnya merupakan kekuatan sihir sekte Changming. Dia penasaran, apakah Li Shui adalah murid dari istana Yoluo? Li Shui menerjang maju dan bertanya, apakah Li Genjue meremehkan murid dari Raja Iblis Xing Ling? Li Genjue menahan serangan Li Shui dengan zira yang ada di tangannya. Tapi zira itu langsung hancur berkeping-keping karena tak sanggup menahannya. Li Genjue tak menyangka, padahal Li Shui baru menuju tahap jiwa baru lahir. Tapi teknik pedang terbang pembunuh iblisnya bisa menembus baju zira penekan iblis miliknya. Ia rasa itu mustahil. Tapi dia baru sadar setelah melihat seni pembakar surga 9 mata milik Li Shui. Dia tahu bila Li Shui adalah murid pertama Pei Xingling. Jadi, dalam hal ini, Li Genjue merasa dirinya tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Dirinya harus menyelesaikan semua ini di sini. Dia berniatan mencabut jiwa Li Shui sekarang dan mempersembahkan kepada tuannya. Entah tuan yang ia maksud itu siapa. Li Genjue menggunakan tinju iblis langit hitam yang sangat menakutkan. Nampak di situ ada kepalan tangan yang sangat besar siap menghantam Li Shui. Mendapati itu Li Shui sangat panik dan tak berdaya menghadapi serangan-serangan kuat itu. Sampai-sampai dia menangis dan mengingat kenangan kelam waktu ia masih kecil dulu. Rasa takut yang menghantuinya. Pada saat dia masih kecil, ibunya dipermalukan dan dihabisi di depan matanya. Sebelum dirinya berusia 11 tahun, rumahku telah membuatnya mengalami cobaan dan
dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menjadi murid Xingling, dirinya harus menghabisi banyak orang hingga mereka menumpuk seperti gunung. Li Shui sangat takut dengan ketidakadilan di dunia, takut terhadap masternya, dan takut dengan kelemahan dirinya sendiri. Li Shui rasa kehidupan penuh dosa ini hanya dihabiskan sebagai alat. Seharusnya juga dirinya sudah lama mokat bersama ibunya. Cukup dengan satu potongan saja, Li Shui rasa semuanya akan berakhir. Aspek terkuat dari Great Fur Black Heaven Demon Fist miliknya adalah kemampuannya mengendalikan rasa takut dan hati seseorang. Hal itu dapat mengarah pada penghancuran diri. Li Shui mengarahkan pedangnya ke lehernya, berniatan mengakhiri hidupnya sendiri. Li Genjue berkata, bila tidak semua orang sebejat dan tidak berperasaan seperti Xingling, ia menganggap Li Shui masih seorang gadis muda, jadi dia tak akan bisa lolos dari tekniknya ini. Sedangkan Tante yang melihat kakaknya sudah tak berdaya, dia sangat panik dan memanggil namanya. Tante terbang mendekat berniatan menyelamatkan kakak seniornya. Pada saat itu juga, jiwa Xingling datang dan bertanya, apakah itu sakit? Apakah itu menyakitkan? Dia berkata, bila dunia ini penuh dengan penderitaan, dan penderitaan adalah salah satu dari akar dunia ini. Mereka yang tidak mengenal rasa sakit, tidak mengenal apa itu kekuatan sejati. Xingling meminta untuk merasakan sakitnya, pikirkan sakitnya, terima sakitnya, dan pahami sakitnya. Kemudian, kuasai rasa sakit itu, dan atasi rasa sakitnya. Karena ketakutan yang tidak masuk akal, tidak layak untuk disebutkan. Xingling menekankan bila rasa sakit Li Shui jauh lebih besar dari itu. Karena itu juga, Li Shui pun mendebatkan kepercayaannya lagi. Dia kini dipenuhi dengan amarah yang meluap-meluap. Tanpa basa-basi, dia langsung menejang maju dan menghabisi Li Genjue.